tentang perkara ini. LP garis miring B garis miring 18 garis miring Goromawi Res 1.6 garis miring 2025 SPKE Polresya Polda Riau tanggal 9 Februari 2024. Maaf, 2025. Kronologis kejadiannya pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2025 terjadi pada pukul 12.18 WIB. Pelapor dihubungi oleh rekan pelapor dengan inisial A untuk mengangkut buah kelapa sawit segar milik saudara B, saudara B dan saudara D dan saudara A. Pelapor ataupun korban langsung berangkat dari rumah menuju ke rumah saudara A untuk mengambil mobil, langsung menuju ke lapangan untuk memuat buah kelapa sawit tersebut. Lebih kurang pada pukul 14.00 pelapor ke tempat saudara A. Selanjutnya, setelah mengangkut buah kelapa sawit tersebut pada pukul 14.30, pada saat pelapor menuju peron, pelapor bersama saudara A dan saudara S dicegat di tengah perjalanan, tepatnya di Jalan Sepron, Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak. Pelapor dicegat oleh orang yang tidak dikenal dan pelapor berhenti keluar dari mobil. Setelah keluar dari mobil, orang yang pelapor tidak kenal tersebut langsung mengejar saudara A dan saudara S yang kabur dengan cara berlari meninggalkan sepeda motor yang dikendarai mereka. Pada saat orang tidak dikenal tersebut mengejar saudara A dan saudara S, datanglah 3 orang yang pelapor memang tidak mengenalnya juga mendekati pelapor. Orang yang tidak kenal tersebut langsung ingin membakar mobil milik saudara A, di mana pelapor berkata, "Tolong jangan dibakar." Namun satu orang pelapor yang tidak pelapor kenal tersebut bersikeras membakar mobil tersebut, sehingga terjadilah mobil truk tersebut terbakar. Setelah itu datanglah orang yang bernama inisial RBP alias UP menggunakan mobil merek Triton keluar dari mobil dan langsung memukul pelapor sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan di bagian kepala dan 1 kali menendang pelapor di bagian perut. Setelah itu ada 1 orang pelapor yang tidak kenal mendorong pelapor ke bagian pipa minyak panas yang menyebabkan luka bakar di bagian lengan sebelah kanan pelapor. Setelah itu pelapor dibawa ke peron penjahitan yang berada di Jalan Sepron, Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak. Di peron tersebut, pelapor diinterogasi dan ditampar ke arah bagian muka pelapor oleh saudara RBP alias UP. Sekitar 17.30, pelapor dijemput oleh saudara D untuk diantarkan ke kantor polisi. Jadi perlu kami jelaskan di sini, kami menerima laporannya kemarin tanggal 9 Februari 2025 sekitar pukul 20.00. Berdasarkan LP tersebut, tim opsional Polres Siak bersama-sama gabungan dengan tim opsional Polsek Minas melakukan penangkapan dan penyelidikan serta mencari alat-alat bukti terhadap perkara tersebut. Sekira pukul 10.15 tadi, tim gabungan dari Unit Reskrim Polres Siak dan Polsek Minas berhasil mengamankan tersangka
di depan Mapolda Riau saat tersangka telah usai membuat laporan polisi. Kenapa? Karena tersangka membuat laporan bahwa sawitnya dicuri, selama ini sering dicuri. Kemudian tim menginterogasi tersangka dan tersangka mengakui perbuatannya. Dan selanjutnya tim membawa tersangka ke Polres Siak. Motif daripada tersangka melakukan perbuatan ini adalah karena memang sakit hati, karena seringnya buah kelapa sawit di ladang ataupun di lahan milik tersangka sering dicuri, sehingga adanya sakit hati daripada tersangka. Sehingga begitu mengetahui buah kelapa sawit yang dicuri, ada timbul emosi daripada tersangka. Saksi-saksi yang telah diperiksa sudah 3 orang. Yang pertama saksi korban, inisialnya R, pemilik mobil ataupun truk, inisial A, dan adanya saksi yang ada di TKP, inisial AA. Barang bukti yang sudah kita amankan dari TKP dan dalam perkara ini, yang pertama adanya visum, ini visum, ya. Yang kedua adanya video yang sudah kita sita, ya, yang sudah kita simpan di dalam flash disk. Ini video tentang terjadinya penganiayaan. Yang ketiga sudah kita lakukan saksi-saksi pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada di TKP. Ya. Selanjutnya pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka ini adalah pasal 170 tentang pengeroyokan dan pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan dengan ancaman hukumannya penjara 5 tahun. Demikian kami sampaikan. Mungkin rekan-rekan media ada yang perlu dipertanyakan, akan kami jawab. Terima kasih. Selamat sore. Ya. Izin kemudian. Ya, silakan. Yonal dari Tribun. Tadi diterangkan bahwa tersangka ditangkap di depan Polda Riau. Mohon dijelaskan kembali Komandan, apakah dia ke Polda Riau membuat laporan juga si tersangka ini? Kalau iya dalam konteks apa? Itu yang pertama. Yang kedua, kan videonya sangat viral. Kemudian banyak netizen juga yang mengarahkan ini ke persoalan suku. Nah, gimana kira-kira himbauan Kapolres terkait itu? Kemudian yang ketiga, kebenaran terhadap bahwa si korban ini memang mencuri itu memang iya atau bagaimana? Itu saja Komandan. Terima kasih. Menjawab satu-satu. Yang pertama, pada saat dilakukan penangkapan tadi pagi, pelapor memang telah melaporkan telah terjadinya tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di lahan milik pelapor. Sehingga pada saat setelah membuat laporan di SPKT Polda Riau, pelapor kita amankan dan kita interogasi seperti saya sampaikan tadi dan mengakui perbuatannya, sehingga tersangka kita bawa ke Polres Siak. Itu yang pertama. Yang kedua, dari video yang kita lihat sudah berkembang viral di medsos, kita sama-sama melihat memang tidak ada unsur sara atau suku-sukuan. Ya, kebetulan memang di sini korbannya orang Minang dan tersangkanya memang orang bersuku Batak. Ya, namun kalau di sini tidak ada unsur daripada mungkin si tersangka sendiri setelah kita interogasi, tidak adanya unsur masalah ini ke arah kesukuan ataupun yang berkembang menjadi isu sara. Selanjutnya tadi apa tadi? Kira-kira apa himbauannya supaya ini tidak disalahpahami oleh masyarakat gitu dari Kapolresnya sendiri terhadap isu kesukuan ini? Baik. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat bahwa memang ini adalah murni tidak pidana, murni modusnya sakit hati dari tersangka karena seringnya buah kelapa sawit dicuri di kebunnya tersangka pelapor.
tersangka, maaf. Jadi memang menjadi sakit hati, sehingga memang secara spontan, secara emosi tersangka langsung secara profesional mendatangi korban dan langsung melakukan pemukulan. Namun dalam hal ini setelah kami dalami dan setelah kami interogasi, tidak adanya unsur terhadap kesukuan atau perusahaan di dalam konteks perkara penganiayaan ini. Komandan, izin satu lagi Komandan, dalam video yang beredar itu kan si tersangka sempat mengatakan bahwa aniaya aja dulu, nanti Polsek dan Polda pun saya. Jadi perlu kami jelaskan di sini, tersangka tidak ada hubungan apa-apa ataupun intervensi terhadap segala sesuatunya yang ada di Polres, di Polsek maupun di Polda. Jadi kalau tersangka ini melaporkan, itu adalah memang hak daripada tersangka untuk melaporkan terhadap pidana pencurian terhadap di lahannya tersangka. Namun perlu kami tegaskan dan kami jelaskan di sini, tersangka tidak ada hubungan apa-apa, ya, tidak ada memiliki kekuatan, semua sama di mata hukum. Karena tersangka juga masyarakat, begitu juga dengan korban. Terbukti setelah laporan tadi malam kami terima, langsung kami gelarkan, kami kumpulkan alat-alat bukti, kami periksa saksi-saksi, dan kami naikkan statusnya menjadi tersangka. Tadi pagi alhamdulillah berhasil tersangka kita amankan. Sehingga di sini semuanya sama, tidak ada salah satu yang kebal hukum. Namun segala sesuatunya apabila ada laporan dan terpenuhi tindak pidananya, unsur tindak pidananya, maka kita harus memberikan kepastian hukum segera kepada yang bersangkutan. Demikian. Di dalam video itu kan banyak orang itu, apakah yang melakukan pemukulan hanya satu orang? Ya, terima kasih. Sementara pengakuan daripada tersangka ada beberapa orang, namun masih kita dalami, masih dalam proses lidik. Jadi penetapan tersangka masih satu orang, alias RBP alias UP. Tersangka lain masih akan kita dalami dan masih kita proses lidik. Kemungkinan akan ada tambahan tersangka gitu dan ya? Ya, betul. Jadi di sini perlu kami jelaskan juga, di sini ada dua laporan. Laporan pertama adalah masalah penganiayaan dan pengeroyokan, seperti yang kami jelaskan tadi. Yang kedua adalah laporan pemilik mobil truk tersebut, saudara A, yang mobil truk tersebut dibakar. Namun saat ini masih kita dalami dan dalam proses lidik untuk penetapan tersangkanya. Jadi kemungkinan masih akan ada bertambah tersangka-tersangka lain setelah kita interogasi dan kita dalami. Berarti tuduhan tersangka kepada korban sebagai pencuri bukan? Bukan, karena memang pelapor atau korban di sini memang sebagai supir ataupun orang yang sering menjemput buah kelapa sawit dari lahan orang. Tapi bukan si pelapor ini yang ngambil sawit ataupun apa ya, ninja lah kalau bahasa Jawa gitu. Bukan si pelapor ini gitu. Oh, bukan yang korban ini yang maling di tempat bapak ini berarti ya? Dia hanya menjemput. Dia hanya menjemput atas perintah pemilik mobil. Nah, waktu itu Komandan, izin Komandan, waktu itu sawit yang diangkutnya tuh sawit yang salah atau sawit bapak ini atau memang sawit yang dah benar itu dari pemilik yang menyuruh tadi? Sawitnya adalah buah kelapa sawitnya adalah buah kelapa sawit saudara RBP alias UP. Oh, tersangka ya? Tersangka. Memang yang bersangkutan ataupun pelapor tidak mengetahui, karena ini sudah biasa gitu loh, menjemput buah kelapa sawit di ladang-ladang milik masyarakat. Jadi bapak ini salah, dikira orang yang mencuri ini adalah pelapor. Iya. Berapa jumlah sawit yang ada di mobil satu benda?
Untuk jumlah kelapa sawitnya saat ini memang masih di Polsek Dinas dan kita amankan beserta truk yang terbakar. Nanti mungkin akan kita cek kembali, Mas, untuk kelapa sawit yang milik saudara LBD. Kondisi korban gimana, Komandan? Setelah mendapat penganiayaan, apakah baik secara fisik maupun psikis sampai hari ini? Apakah dia luka-luka berat atau bagaimana, atau traumatis atau bagaimana gitu, Komandan? Baik. Sesuai dengan hasil visum dan hasil interogasi daripada korban, memar di bagian perut dan korban juga susah bernafas saat ini, sehingga perlu penanganan medis untuk membuat korban menjadi normal. 34 tahun usia korban, 34 tahun. Ada yang bertanya lagi rekan media? Tersangka berapa? Tersangka sementara ini masih satu. Siap. Oh, siap. Berarti ini korban ini memang murni dituduh sama tersangka yang Ya. Ini ya apa namanya, emosi kan, emosi saat langsung dia turun melihat supir ini, supir yang sebenarnya korban ini supir daripada pemilik truk itu atas nama A, emosi dilihat buahnya dicuri, langsung dicuri. Itu kan ada teman korban waktu itu yang mengaku sebagai abangnya itu termasuk dimintai keterangan, Komandan? Kan ada teman si korban yang melerai waktu itu yang mengaku sebagai abangnya korban, termasuk orang yang dimintai keterangan, saksi. Ya. Kemudian siap. Kemudian yang baju coklat yang mengamuk melayangkan pukulan itu sudah diperiksa, Komandan. Penyelidikan ya. Tidak ada yang lari, Komandan, dari orang-orang yang ingin dijadikan saksi itu, tidak ada yang kabur atau gimana sampai hari ini? Masih belum 1/24 jam, karena baru kemarin malam dilaporkan, langsung kita kumpulkan alat bukti, langsung kita perintah saksi, langsung kita terbitkan SPK untuk melakukan penangkapan. Tidak sampai tadi. Kejadian di lapangan itu pertama kali sampai menangkap korban itu sebagai pencuri itu modus seperti apa? Apakah dia mengambil sawitnya sendirian kah, terus sampai dihentikan untuk sebagai pencuri? Jadi menjawab. Jadi ketika pertama sekali itu tersangka ini dihubungi oleh adik yang bersangkutan bahwa buah sawitnya dicuri. Kemudian tersangka ini mendatangi dengan emosi dan berita, lalu melakukan penyerangan terhadap mobil tadi yang disampaikan oleh Pak Kapolres. Dia kan dalam video itu menyebut sampai ke Polres, sampai ke Polda gitu. Memang dia punya kekuatan itu harus seperti apa? Sudah dijawab oleh Pak Kapolres tadi Pak sebelumnya ini bahwa yang bersangkutan kami tidak mengenali dari Polsek maupun Polres, dan ketika laporan dibuat yang disampaikan oleh Pak Kapolres kurang dari 1/24 jam pelaku kami amankan, menandakan bahwa kita tidak ada membeda-bedakan, semuanya sama di mata hukum sesuai dengan asas pidana. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan rekan media, ada yang mau dipertanyakan lagi? Cukup ya?
Satu dan terakhir dan ada permintaan dia untuk ditangguhkan penahanan dan bagaimana, ada upaya itu dari tersangka atau bagaimana, dan biar jelas nih banyak juga permintaan di masyarakat ditahan atau tidak gitu kan. Terhadap tersangka dalam perkara penganiayaan secara bersama-sama ini, kita sudah melakukan penahanan, ya, akan melakukan penahanan, dan sejauh ini belum ada upaya-upaya dari tersangka ataupun melalui PH-nya untuk melakukan penangguhan penahanan. Namun silakan, karena itu memang berupa hak daripada setiap orang, ya silakan untuk mengajukan secara prosedural terhadap permohonan penangguhan penahanan. Tunggu Bang. Baik. Demikian press release pada sore hari ini. Kami dari Polres Siak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kedatangan daripada rekan-rekan media. Mungkin dengan kita merilis kejadian ini akan semakin teranglah harapan kami kepada masyarakat bahwa segala sesuatunya tidak ada orang yang kebal hukum terhadap segala sesuatunya, ya. Ketika itu memang seseorang melakukan peristiwa pidana, adanya laporan yang kita terima, langsung kita melakukan tindakan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Rasa itu saja yang perlu kita sampaikan pada rilis sore ini. Demikian, lebih dan kurang, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebihnya nanti ya ini bagus lah. Ya. Dan tersampaikan kepada masyarakat yang baik ya. Wahai kaumku, kenapa kamu menyakitiku? Padahal kamu telah mengetahui bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Bahkan ketika mereka sepakat dan saudara, Allah